Pada awalnya, manusia dihadapkan pada pertanyaan esensial tentang arti dan tujuan kehidupan mereka. Di tengah kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, kebutuhan akan kedamaian dan kebahagiaan semakin mendesak. Namun, dalam pemandangan dunia yang seringkali tidak pasti dan penuh tantangan, pencarian akan kedamaian seringkali terasa sulit dan membingungkan. Namun, di tengah kelandaian ini, ada sebuah cahaya yang bersinar dari masa lalu, filsafat kuno Stoicisme. Dikenal sebagai salah satu dari 3 aliran utama filsafat Yunani kuno, bersama dengan Platonisme dan Aristotelianisme, Stoicisme menawarkan landasan yang kokoh bagi individu dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan hidup. Stoicisme tidak sekadar sebuah filsafat, ia adalah cara hidup. Sentral untuk ajaran ini adalah gagasan bahwa manusia memiliki kendali atas pikiran dan tindakan mereka, meskipun tidak atas segala sesuatu yang terjadi di dunia luar. Ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi ketidakpastian, kita memiliki kekuatan untuk menjaga kedamaian batin kita. Salah satu prinsip utama dalam Stoicisme adalah membedakan antara hal-hal yang dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Ini mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kontrol, sikap dan respons kita terhadap situasi, daripada hal-hal yang di luar kendali kita, seperti perubahan cuaca atau perilaku orang lain. Dengan menyadari batas-batas kontrol kita dapat menemukan kedamaian dalam menerima kenyataan apa adanya. Namun, Stoicisme bukan hanya tentang menerima kenyataan, itu juga tentang bagaimana kita meresponsnya. Ini melibatkan pengembangan sikap yang bijaksana terhadap kesulitan dan ketidakpastian, serta penghargaan terhadap apa yang kita miliki. Dengan melatih diri untuk menghadapi cobaan dengan ketenangan dan keberanian, kita dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi. Lebih dari sekadar sebuah filsafat teoritis, Stoicisme menawarkan pedoman praktis untuk menghadapi kehidupan sehari-hari dengan kedamaian dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Dengan mempraktikkan nilai-nilai seperti ketahanan, pengendalian diri, dan penghargaan terhadap hubungan manusiawi, kita dapat menemukan arti yang lebih dalam dalam setiap tindakan kita. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, Stoicisme adalah pemandu yang andal bagi mereka yang mencari kedamaian dalam kehidupan mereka. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar Stoicisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk kebahagiaan yang berkelanjutan dan makna yang mendalam. Stoicisme, sebuah aliran filsafat yang telah bertahan selama berabad-abad, lahir dari pikiran para filsuf Yunani kuno yang bijaksana seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Mereka adalah pionir-pionir yang mendedikasikan hidup mereka untuk memahami esensi kehidupan dan cara terbaik untuk berinteraksi dengan dunia yang kompleks di sekitar mereka. Pandangan Stoicisme terhadap kehidupan mencerminkan landasan filosofis yang unik dan mendalam. Di tengah-tengah kesibukan dan kekacauan dunia, ajaran ini menekankan gagasan bahwa, meskipun kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan reaksi dan sikap kita terhadapnya. Ini adalah panggilan untuk menemukan kedamaian dalam batin kita, bahkan ketika dunia luar terasa kacau. Dalam dunia yang seringkali tak terduga, gagasan bahwa kita memiliki kendali atas pikiran dan tindakan kita menjadi pencerahan yang menyejukkan. Ini mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti sikap, nilai-nilai, dan tindakan kita sendiri, sementara kita belajar menerima dengan bijaksana apa yang tidak dapat kita ubah. Ini bukanlah sebuah panggilan untuk menolak realitas, tetapi sebaliknya, untuk menghadapinya dengan keberanian dan kebijaksanaan. Stoicisme bukan hanya tentang mencari kebahagiaan eksternal atau pencapaian material, tetapi lebih tentang menciptakan kedamaian batin yang kokoh di tengah-tengah kekacauan dunia. Ini membutuhkan latihan yang berkelanjutan dalam pengendalian diri, ketenangan, dan penerimaan terhadap keadaan. Melalui pengembangan sikap yang bijaksana dan penerimaan terhadap kenyataan, kita dapat menemukan kedamaian yang tahan lama, bahkan di tengah badai kehidupan. Dalam intinya, Stoicisme adalah panggilan untuk mengubah cara kita memandang dunia dan cara kita berinteraksi dengan itu.
Dengan memahami bahwa kita memiliki kendali atas pikiran dan tindakan kita sendiri, kita dapat menemukan kekuatan dalam ketenangan batin dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan kita. Mempraktikkan etika stoik bukanlah sekadar mengikuti seperangkat aturan moral yang kaku, tetapi lebih merupakan tentang memperkaya setiap aspek tindakan kita dengan nilai-nilai yang mendalam. Konsep ini menjadi landasan filosofis bagi banyak orang dalam menjalani kehidupan mereka dengan integritas dan kebijaksanaan yang tinggi. Pertama-tama, mempraktikkan etika stoik melibatkan pengembangan sikap yang bijaksana terhadap kesulitan. Ini bukan berarti menghindari atau meniadakan kesulitan, tetapi lebih tentang bagaimana kita meresponsnya. Dengan menjadikan kebijaksanaan sebagai panduan, kita belajar untuk menghadapi tantangan dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Sebagai contoh, ketika dihadapkan pada kesulitan, seorang praktisi etika stoik mungkin mempertimbangkan apa yang dapat dipelajari dari pengalaman tersebut dan bagaimana bisa tumbuh melalui cobaan tersebut. Selanjutnya, mempraktikkan etika stoik juga melibatkan penerimaan terhadap apa yang tidak dapat kita ubah. Ini mencerminkan prinsip bahwa ada hal-hal di dunia ini yang berada di luar kendali kita, dan mencoba untuk melawan atau menolak kenyataan tersebut hanya akan menyebabkan penderitaan yang lebih besar. Sebagai gantinya, kita diajak untuk menerima kenyataan dengan lapang dada dan beradaptasi dengan situasi sebaik mungkin. Dengan demikian, kita mengurangi ketegangan dan kecemasan yang disebabkan oleh harapan yang tidak realistis atau perlawanan yang sia-sia. Terakhir, mempraktikkan etika stoik juga melibatkan penghargaan terhadap apa yang kita miliki. Ini bukan hanya tentang memiliki sikap bersyukur, tetapi juga tentang mengakui nilai sejati dari apa yang kita miliki. Ini bisa berupa hubungan, kesehatan, atau kebebasan, dan melalui penghargaan yang mendalam terhadap hal-hal ini, kita mengasah rasa syukur dan kepuasan dalam hidup kita. Dengan demikian, mempraktikkan etika stoik adalah tentang membawa filosofi ini ke dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar sebagai konsep teoretis. Melalui pengembangan sikap yang bijaksana terhadap kesulitan, penerimaan terhadap apa yang tidak dapat kita ubah, dan penghargaan terhadap apa yang kita miliki, kita dapat menghasilkan transformasi positif dalam cara kita berinteraksi dengan dunia dan mencapai kedamaian batin yang berkelanjutan. Mengintegrasikan etika stoik dalam kehidupan sehari-hari memang membutuhkan komitmen yang kuat, latihan yang berkelanjutan, dan kesadaran yang terus-menerus. Ini tidak hanya sekadar penerapan prinsip-prinsip filosofis dalam situasi-situasi tertentu, tetapi lebih merupakan tentang membawa pemahaman yang mendalam tentang filsafat tersebut ke dalam setiap langkah kita. Langkah pertama dalam mempraktikkan etika stoik adalah dengan mengembangkan kesadaran tentang apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Ini melibatkan introspeksi yang jujur dan mendalam tentang situasi-situasi yang kita hadapi. Dengan mengenali batas-batas kontrol kita, kita dapat membedakan antara hal-hal yang dapat kita ubah dan hal-hal yang tidak. Misalnya, kita mungkin tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain atau keputusan yang dibuat oleh pihak lain, tetapi kita memiliki kendali atas sikap dan respons kita terhadap situasi tersebut. Ketika kita memahami apa yang berada dalam kendali kita dapat fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol. Ini membantu kita untuk menghindari stres yang disebabkan oleh kekhawatiran tentang hal-hal di luar kendali kita. Sebagai gantinya, kita dapat mengalihkan energi kita untuk memperbaiki sikap dan tindakan kita sendiri. Sebagai contoh, daripada merasa cemas tentang hasil suatu peristiwa yang tidak dapat kita ubah, kita dapat memusatkan perhatian kita pada cara kita merespons dan belajar dari pengalaman tersebut. Selain itu, dengan mengenali apa yang berada dalam kendali kita juga dapat mengembangkan rasa tanggung jawab pribadi yang lebih besar. Kita menjadi lebih sadar akan kekuatan dan keterbatasan kita sendiri, serta memahami bahwa kita memiliki peran penting dalam membentuk arah dan hasil dari kehidupan kita sendiri. Ini memberi kita rasa kontrol yang lebih besar atas nasib kita sendiri, meskipun kita menerima bahwa ada banyak hal di luar kendali kita. Dengan demikian, mengintegrasikan etika stoik dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya tentang memahami konsep-konsep filosofisnya,
tetapi juga tentang mengadopsi sikap dan tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Dengan kesadaran yang terus-menerus tentang apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak, kita dapat membentuk kehidupan yang lebih tenang, bermakna, dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, dalam perjalanan mengintegrasikan etika stoik dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk memperkuat ketahanan mental dan emosional. Ini bukanlah sekadar tentang menahan diri dari tekanan luar atau memblokir emosi yang datang, tetapi lebih tentang mengembangkan kemampuan untuk tetap tenang dan kokoh di tengah-tengah kesulitan yang mungkin kita hadapi. Ketahanan mental dan emosional melibatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian dengan ketenangan pikiran dan keteguhan hati. Ini adalah proses yang memerlukan latihan terus-menerus dan kesadaran yang mendalam tentang diri sendiri. Saat kita melatih diri untuk tetap tenang di bawah tekanan, kita belajar untuk mengendalikan reaksi emosional kita dan mempertahankan fokus pada solusi yang konstruktif. Salah satu aspek kunci dari ketahanan mental dan emosional adalah menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari kehidupan. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang tidak dapat kita prediksi atau kendalikan sepenuhnya. Dengan menerima kenyataan ini, kita membebaskan diri dari ketegangan dan kecemasan yang disebabkan oleh kebutuhan untuk memiliki segalanya terkendali. Sebagai gantinya, kita belajar untuk beradaptasi dengan fleksibilitas dan menjalani perubahan dengan keberanian. Ketahanan mental dan emosional juga melibatkan kemampuan untuk tumbuh melalui cobaan dan kesulitan yang kita hadapi. Daripada dikuasai oleh rasa putus asa atau kekecewaan, kita menggunakan pengalaman tersebut sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan memandang tantangan sebagai peluang untuk pertumbuhan pribadi, kita menjadi lebih tangguh dan lebih bijaksana dalam menghadapi rintangan di masa depan. Dengan demikian, pengembangan ketahanan mental dan emosional tidak hanya memberikan kita kemampuan untuk bertahan di tengah badai kehidupan, tetapi juga memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Dengan latihan yang konsisten dan kesadaran yang terus-menerus tentang diri sendiri, kita dapat mengasah ketenangan pikiran dan keteguhan hati yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dengan sikap yang bijaksana dan penuh keyakinan. Selain mengembangkan ketahanan mental dan emosional, mempraktikkan etika stoik juga mempertimbangkan pentingnya membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ini bukan hanya tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita memandang dan memperlakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan hubungan yang baik dengan orang lain dalam konteks stoik melibatkan dua aspek utama, perlakuan yang baik dan pengakuan atas keterbatasan diri dan orang lain. Pertama-tama, kita diharapkan untuk memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan penghargaan, tanpa memandang status sosial, pendapat politik, atau latar belakang budaya. Ini mencerminkan nilai-nilai universal keadilan, empati, dan persaudaraan yang menjadi inti dari ajaran stoik. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun kita dapat mengendalikan tindakan dan sikap kita sendiri, kita tidak memiliki kendali atas tindakan atau respons orang lain. Ini merupakan prinsip dasar dalam stoik yang menyadarkan kita bahwa meskipun kita dapat berusaha untuk mempengaruhi orang lain, hasilnya tetap berada di luar kendali kita. Oleh karena itu, mempraktikkan etika stoik juga berarti melepaskan ekspektasi yang tidak realistis terhadap orang lain dan menghargai hubungan tersebut atas dasar kualitasnya sendiri. Dengan cara ini, praktisi etika stoik belajar untuk memandang hubungan dengan bijaksana dan penuh kesadaran. Mereka menghargai hubungan yang didasarkan pada saling pengertian, dukungan, dan kedamaian, sambil mengakui bahwa setiap individu memiliki kebebasan dan otonomi mereka sendiri. Ini membantu kita untuk tidak terjebak dalam siklus kekecewaan dan frustrasi ketika orang lain tidak bertindak sesuai harapan kita, dan sebaliknya, untuk mengalami hubungan yang lebih bermakna dan autentik. Dengan demikian, pengembangan hubungan yang baik dengan orang lain merupakan aspek penting dari mempraktikkan etika stoik dalam kehidupan sehari-hari. Melalui perlakuan yang baik dan pengakuan atas keterbatasan diri dan orang lain, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan berarti,
sambil menjaga kedamaian batin dan kesadaran akan nilai-nilai yang lebih tinggi. Dalam keseluruhan, mempraktikkan etika stoik adalah tentang perubahan paradigma fundamental tentang cara kita melihat dunia dan berinteraksi dengan segala yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar mengubah pandangan atas dunia dari perspektif luar, tetapi juga mengubah cara kita menafsirkan dan merespons situasi kehidupan sehari-hari. Stoicisme mengajarkan kita untuk memandang kebahagiaan tidak sebagai hasil dari pencapaian material atau eksternal, tetapi sebagai produk dari kedamaian dalam pikiran dan tindakan kita sendiri. Ini menekankan pentingnya memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti sikap kita terhadap kehidupan, nilai-nilai yang kita anut, dan cara kita merespons cobaan yang kita hadapi. Dengan demikian, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang diberikan oleh keadaan luar, tetapi lebih merupakan hasil dari sikap dan tindakan kita sendiri. Dalam praktiknya, ini berarti mengintegrasikan nilai-nilai kehidupan stoik dalam setiap langkah kita. Ini mencakup pengembangan ketahanan mental dan emosional untuk tetap tenang dan teguh di tengah-tengah tantangan, penerimaan terhadap ketidakpastian sebagai bagian alami dari kehidupan, memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan penghargaan, dan melepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencapai kebahagiaan yang berkelanjutan dan makna yang mendalam. Melalui mempraktikkan etika stoik, kita tidak hanya mengubah diri kita sendiri, tetapi juga dunia di sekitar kita. Kita menjadi sumber kedamaian dan kebijaksanaan bagi orang lain, memberikan contoh hidup yang bermakna dan menginspirasi. Dengan demikian, kebahagiaan yang kita cari tidak hanya menjadi tujuan pribadi, tetapi juga menjadi kontribusi yang berharga bagi masyarakat dan dunia secara keseluruhan.